Bapak dan Ibu sekalian, materi kita terkait dengan manusia dalam timbangan tafsir Al-Quran. Nah, saya ingin mencoba memulainya dengan ungkapan holako, Pak, di halaman kedua ya. Coba. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian seringkali mendengar istilah holako. Allah nantinya sebagai kholik. Jadi kita ingin mencoba melihat kalau Allah kholaqal insan, Allah mencipta manusia, maka tentu manusia itu menjadi makhluk. Yang kedua, karena manusia itu diciptakan Allah, maka manusia itu menjadi milik Allah. Sekali lagi, Allah mencipta manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka manusia menjadi milik Allah. Nah, sekarang kalau kita balik ke ayat tadi, Malikin Nas, raja manusia. Kalau Allah sebagai raja manusia, pemilik manusia, kira-kira apa yang dimiliki manusia? Toh manusianya saja sudah menjadi milik Allah. Nah, ini logikanya hampir sama, Pak. Jadi ini akibat dari apa? Dari Allah sebagai kholaqo. Maka karena Allah sebagai kholaqo, maka manusia sebagai milik Allah. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau manusia itu sebagai milik Allah, maka tentu itu akan berkonsekuensi logis. Posisi yang dimiliki oleh manusia itu bukan lagi milik mutlak, tetapi amanah. Makanya amanah itu kan sering kita terjemahkan, salah satu diantaranya adalah titipan. Nah, jadi makanya dibalik itu. Jadi Allah sebagai pemilik, sementara manusia sebagai pengemban amanah. Sebelum manusia hidup itu disebut lam yakun syai'am madkuro, tidak disebut apa-apa. Jadi kira-kira kalau saya coba ibu, bapak, kira-kira ibu dan bapak mau disebut apa-apa atau mau tidak disebut apa-apa? Mau disebut apa-apa atau mau disebut tidak apa-apa? Tidak disebut apa-apa. Kan tadi ya Bu, Pak, bahwa manusia itu sudah melewati suatu masa di mana pada masa itu lam yakun syai'am madkuro, tidak disebut apa-apa. Karena belum hidup. Jadi yang belum hidup dan sudah mati itu tidak disebut apa-apa. Kalau disebut apa-apa itu ketika apa? Hidup. Ketika hidup. Jadi pertanyaan sekarang, mending disebut apa-apa, mending tidak disebut apa-apa. Yang tidak bisa berubah lagi disebut apa, Bapak? Mati. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut sempurna. Ya kan, tos sampurna. Di lemur sok aya pengumuman Pak di masjid, telah wafat. Wafat itu apa? Sempurna. Wa Ibrahim alladzi wafa, Ibrahim yang sudah menyempurnakan. Jadi kalau begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang belum sempurna, kan begitu. Kapan sempurnanya? Nah, jadi kalau begitu ibu mau nggak punya suami yang sempurna? Nah, kan ini. Jadi kalau
bagi kita sebenarnya suami yang sempurna itu yang sudah tidak bisa berubah, wafat, kan gitu. Makanya, saya pingin istri yang sempurna, ya udah wafat kan, sudah tidak ini lagi. Tapi kalau masih hidup itu insya Allah belum sempurna. Makanya karena belum sempurna harus diperbaiki, kan begitu. Kalau ingin naik ke atas pasti akan turun ke bawah. Tapi antara atas dengan bawah itu, atau antara naik ke atas dengan turun ke bawah itu jalannya sama. Makanya saya masih ingat pepatah Ustadz Abdullah, ibu dan bapak, kata siapa nagreg itu tanyakan. Walaupun kita sering menyebut itu tanyakan nagreg, tanyakan teh cek urang Cibatu Mang Haji Eli reka Bandung gitu, karek disebut tanyakan. Dan timang Eli nukaran ca ekek reka Cibatu mah pudunan. Sok ibu-ibu dari Bandung ke Tasik bakal ngaliwatan tanyakan nagreg apa melewati pudunan nagreg? Pudunan, tapi ibu dan bapak nyebut nate pada tanyakan nagreg. Makanya di sini bapak dan ibu sekalian, dokpan kuah dokpan, manusia itu tetap gilirannya bakal melewati suatu masa yang disebut dengan lansia. Maka nikmati lansia ini bukan dicerca. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah melewati usia 60 tahun. 60 tahun berarti tinggal injury time. Injury time itu harus saya manfaatkan walaupun usia tubuh saya sudah tidak lagi kuat. Ya, insya Allah lah. Terus kan suka ada Pak, mohon maaf nih, suka ada di kita. Geus kolot puntennya ku bahasa Sunda Pak. Geus kolot mah hese ngaji teh. Barho dihamilan deh. Matak marumul ngaji, dah barho teh. Nah, makanya kalau saya sih menyebut barho itu nggak mau saya mah. Saya nggak ada istilah barho dalam kehidupan ini. Walaupun saya sudah tua, saya akan tetap mengaji karena Nabi Muhammad baru hafal Al-Quran 30 juz itu 7 hari menjelang meninggal. So, kapan Nabi Muhammad hafal Quran? Ya setelah Quran selesai diturunkan. Kapan selesai diturunkannya? 7 hari lagi menjelang. Berarti 7 hari menjelang meninggal Nabi Muhammad ngapalkeun keneh henteu. Henteu kieu cek malaikat Jibril teh, Muhammad baca, anak barho teh ngajawab gitu Nabi Muhammad. Anak lansia teh pan lewat 63 tahun kan? Nabi Muhammad ketika menerima ayat terakhir 7 hari menjelang meninggal itu berarti sudah lansia. Dan Nabi Muhammad tidak menyebut anak barho. 40 tahun udah tua enggak? Udah ikro, menyebutkan anak barho ya Jibril. Kenapa? Karena pada dasarnya tua atau muda bukan tuanya yang dilihat tapi usahanya.